Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya jika sahabat yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kepada channel ini untuk terus membagikan hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kebaikan. Sahabat Bara Muslim Media, dalam ajaran Islam sebagai seorang muslim tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua. Salah satunya adalah tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, usai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal dunia. Mereka yang melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan suatu ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk melakukan mandi wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maaf lagi Maha Pengampun." Akan tetapi ketika melakukannya, ada 7 hal yang dapat menjadikan mandi wajib menjadi tidak sah. Apa saja 7 hal tersebut? Simak terus video ini. Yang pertama adalah tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajib tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, membaca niat membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosokkannya dengan tangan kiri. Yang keempat, mengulangi mencuci tangan. Yang kelima,
ambil wudhu seperti biasa. Yang keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan dengan air. Selanjutnya, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Yang terakhir, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, lalu bagian kiri. Kemudian hal kedua yang membuat mandi wajib tidak sah adalah tidak membaca niat. Ini termasuk hal yang penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Kemudian hal yang ketiga adalah tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan menyucikan kembali tubuh, mandi wajib haruslah dilakukan menggunakan air yang bersih. Namun, jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata caranya tersendiri. Kemudian yang keempat, hal yang membuat mandi wajib tidak sah adalah ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi wajib. Kewajiban membasahi seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut, bisa dilakukan lewat berkumur atau mengisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Rasulullah SAW bersabda, dahulu jika Rasulullah SAW hendak mandi junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut hingga beliau menganggap telah cukup. Beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima, hal yang membuat mandi wajib tidak sah adalah rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib, karena bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya tidak sah. Selanjutnya yang keenam, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kita perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Untuk itu, ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib membersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kutek, kecuali pewarna kuku alami seperti henna. Yang terakhir adalah tidak sesuai urutan. Tidak tertib atau tidak urut dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, sahabat juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib, seperti membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara, menghilangkan kotoran dan najis pada badan, dan membasahi seluruh tubuh termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar manfaat yang ada di video ini dapat dirasakan juga oleh sahabat-sahabat lain di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.